Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah, ya. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Dapur Sehat Roja dimanapun Anda berada, kali ini kita kembali bertemu dengan memberikan tips baru, ya. Ini sehubungan dengan gangguan pernafasan, ini batuk. Karena gangguan pernafasan itu banyak, ada sesak nafas, asma, ada batuk dan seterusnya. Batuk ini dalam kesehatan klasik disebabkan terutama batuk rejan, ya. Ini dikarenakan lemahnya energi vital paru, ya. Dan energi vital paru ini sangat penting perannya dikarenakan dia juga yang memimpin energi vital bagian luar, sehingga mencegah terjadinya angin masuk ke dalam tubuh. Dan ketika energi vital paru lemah, maka banyak hal yang bisa terjadi. Bisa ngantukan, bisa lemah, letih lesu, ya, dikarenakan energi vitalnya melemah. Kemudian bisa sesak nafas, ya, dan bisa juga terjadi batuk, baik batuk berdahak, kering dan seterusnya. Dan tentunya kelemahan ini disebabkan karena beberapa faktor. Maka ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan diantaranya untuk menguatkan energi vital paru dan mencegah terjadinya beberapa batuk, diantaranya adalah batuk rejan, untuk hendaknya menghindari sesuatu yang manis buatan. Contohnya misalnya seperti coklat batangan, kemudian gula pasir, maka seyogianya untuk dihindari. Dan beberapa hal, udang juga itu sebagusnya juga dihindari, kecuali memang benar-benar dia tidak diberikan bahan pengawet yang lainnya dan benar murni baru dapat, ya, itu biasanya tidak masalah. Saya pernah beberapa kali mencoba, itu tidak masalah. Tapi yang masalah adalah kalau dia sudah menginap diberi pemutih dan sebagainya, diberi tawas dan sebagainya, ini yang tidak bagus. Tapi yang paling penting adalah tidak mengkonsumsi coklat batangan, ini untuk menguatkan paru-paru kita. Dan paru-paru ini sebenarnya punya hubungan yang erat dengan jantung. Bahkan disebutkan dalam Miftah dari Sada bahwasanya paru-paru ini tukang kipasnya jantung. Paru-paru tukang kipasnya jantung. Jadi ketika jantung terlalu panas, maka paru-paru yang ikut menyejukkan. Maka ketika terjadi kelemahan pada paru-paru, otomatis juga ada permasalahan di jantung juga. Akan memberikan imbas, ketika dia lemah, akan memberikan imbas kepada organ lainnya. Di antaranya adalah yang paling dekat adalah jantung, ya. Untuk mengatasi gangguan paru, maka ada beberapa bahan yang kita siapkan, di antaranya adalah anggur, ya, anggur merah, kemudian ditambah dengan bawang putih, kemudian madu. Anggur ini meningkatkan stamina. Anggur itu dikenal meningkatkan stamina karena dia meningkatkan, menambah haroroh ataupun menambah rutubahnya. Sementara paru-paru itu membutuhkan haroroh, membutuhkan energi vital, ya. Dan anggur ini mengharmoniskan antara paru-paru dengan hati agar fungsinya tidak berlebih anginnya, kemudian menekan dan melemahkan paru. Ini dari sisi rumus dari klasik Tionghoa, ya. Kemudian juga bawang putih. Bawang putih ini juga kalau dari sisi penelitian banyak sekali kandungannya, ya. Baik juga untuk jantung, ya, baik juga untuk kanker, untuk timbunan-timbunan, untuk kolesterol, untuk stroke dan sebagainya. Tapi dia juga termasuk bahan obat yang sering dikenal untuk menguatkan paru-paru dikarenakan pedasnya. Ada pepatah kuno yang mengatakan, orang klasik mengatakan bahwasanya paru-paru itu mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya pedas, ya. Maka dia menguatkan energi vitalnya dengan makanan yang rasanya pedas. Maka diambil dari situ, kemungkinan besar orang meracik bahan obat kemudian menggunakan bawang putih. Walaupun sebenarnya kalau tidak ada bawang putih bisa pakai bawang merah, bisa pakai jahe, ya. Tapi efektif yang biasa digunakan dalam resep untuk batuk ini, ya, adalah bawang putih, ya. Kemudian madu.
madu itu selain menguatkan limpa, dikarenakan boleh dibilang, kalau saya boleh bilang, madu itu sifatnya manusiawi sekali, karena kalau manusia terdiri dari harorah dan rutubah, maka madu pun memiliki sifat harorah dan memiliki sifat rutubah. Jadi dia memiliki sifat yang sama dengan manusia. Maka dikala manusia itu lemah harorahnya, maka dia menambah harorah. Karena tidaklah harorah bisa bertambah kuat kecuali dengan menambah rutubah. Begitu pula sebaliknya. Rutubah itu tidak akan bisa bertambah kecuali dengan bertambahnya harorah. Karena yang membuat rutubah saripati makanan adalah harorah. Ya, dan madu ini juga bukan cuma menguatkan paru, tapi juga menguatkan jantung, tapi juga menguatkan limpa. Dan yang paling penting di sini adalah madu itu pengharmonis. Ada kesan di sini. Bawang putih itu rasanya pedas ya. Bawang putih itu rasanya pedas. Kemudian bertemu dengan anggur yang sifatnya lebih netral. Ya. Netral, bahkan terkadang cenderung ke arah sejuk, terkadang cenderung ke arah hangat. Ya, maka biasanya diberikan madu adalah memiliki fungsi yang pertama untuk mengharmoniskan. Untuk mengharmoniskan antara bawang putih dengan anggur, ya, bawang putih dengan anggur. Meskipun begini, ketika seseorang itu mengkonsumsi bawang putih, ada orang yang tidak suka bawang putih. Ada orang yang tidak suka bawang putih. Bagaimana cara mensiasatinya agar bisa tetap mengkonsumsi bawang putih? Itu bisa dicampur dengan air teh hijau. Ya, bisa dicampur dengan air teh hijau. Jadi madu, air teh hijau, kemudian bawang putih, kemudian ditambah dengan anggur. Ini untuk mensiasati agar aroma bawang putih atau rasa bawang putih itu agak sedikit tawar, gitu ya. Tetapi manfaat tetap karena ini namanya sistemnya mengharmoniskan. Tapi di sini madu memiliki sifat dia menguatkan khasiat, jadi menonjolkan. Ya, madu itu dia menopang, menambah kuat. Rasa manisnya itu dia menambah kuat, menambah kekuatan khasiat anggur, menambah khasiat bawang putih. Selain dia mengharmoniskan, ya. Jadi kita siapkan anggur, ya sekitar, kalau untuk 1 gelas itu biasanya kita siapkan sekitar 15 butir anggur, itu nanti cukup untuk mendapatkan 1 gelas. Ya, kalau kita tidak mendapatkan 1 gelas, permasalahan berapa gram dan sebagainya itu tergantung kita mau mendapatkan berapa gelas. Kalau kita mau mendapatkan 2 gelas ya tinggal dikalikan 2, ya, demikian. Kemudian biasanya ada orang yang ingin menggunakan air, tapi saya kurang. Kalau biasanya kalau obat itu rupa dan rasa. Kalau bagi pasien yang tidak suka dengan rasa yang tidak enak, itu dia enggak, apalagi batuk ya. Batuk itu kadang-kadang nafsu makannya aja kurang. Kalau obatnya rasanya kurang enak, maka juga kurang nyaman. Maka saya lebih suka jus itu saya selalu menggunakan air jeruk. Ya, air jeruk itu karena dia rasanya beda kalau digunakan air jeruk. Bahkan saya lebih suka kalau airnya diganti dengan air jeruk. Ya, meskipun kalau kita mendapatkan resep itu tidak ada air jeruknya, tetapi untuk mengganti air kita bisa mengganti dengan air jeruk, kemudian baru kita blender. Anggur yang sudah dipotong-potong ini baru kita blender bersama dengan bawang putih. Nanti kita tambahkan madu setelah halus. Jadi kalau bawang putih saja kalau di blender aromanya kuat sekali. Tapi kalau bersama dengan anggur sudah agak turun, makanya kita mengharmoniskan dengan madu. Ini agak lama karena biar bawang putihnya benar-benar halus. Ya. Dan tentunya aroma bawang putihnya lebih menang daripada anggurnya. Ya, makanya kita kasih madu. Cukup 1 sendok makan saja. 1 sendok makan saja. Tapi bagi yang memiliki selera yang manis boleh ditambah 1,5 sendok, boleh lah. Ini tidak terlalu penuh 1 gelasnya.
Baru kemudian kita aduk lagi. Ya, cukup. Untuk mendapatkan air 1 gelas atau jus 1 gelas, kita bisa menggunakan 15 butir anggur dan airnya sekitar 1 cangkir atau 150 cc. Tadi saya sengaja menggunakan sekitar 100 cc ya, karena ada tambahan sedikit bawang putih. Dan ini aromanya kuat sekali ya, karena ada bawang putihnya. Tetapi penggunaan madu ini membuat bawang putih itu tidak, makanya saya aduk karena agar tidak terlalu keras. Makanya aromanya tidak sebagaimana tadi yang pertama ya. Dan ini bisa sebenarnya bukan cuma digunakan untuk batuk kerajaan saja, tapi juga digunakan untuk bronkitis, bahkan untuk sesak nafas ya, dan juga digunakan untuk gangguan flu. Dan termasuk sebenarnya bawang putih ini juga menurunkan kolesterol ya. Saya masih ingat di beberapa tahun yang silam itu ada penelitian di Swiss yang mengatakan ada kemungkinan bawang putih bisa menurunkan kolesterol dan menyehatkan jantung dikarenakan kandungan alin dan alisinnya ya. Dan bawang putih ini sempat menduduki peringkat harga yang mahal, yang lumayan mahal ketika dikapsuli, sempat sampai 90.000 per kapsulnya ya. Tapi ketika Cina mengeluarkan kapsul harga 3.000, kemudian penelitian tentang bawang putih rupanya dihentikan. Tetapi secara empirik, secara tradisi, bawang putih dan anggur ini sering digunakan apalagi dalam kondisi suasana yang angin menerpa kita sangat dingin. Demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan silahkan bisa dicoba. Kesembuhan dari Allah, kekurangan dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.